Mayor Teddy tegur Pas Pampres payungi Presiden Prabowo saat sambut Erdogan. Polri bongkar peredaran 135 kg sabu jaringan Freddy Pratama, 4 orang ditangkap. Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah pada 1 Maret, Idul Fitri 31 Maret. Anggaran Polri 2025 terkena efisiensi, dipangkas 20,5 triliun rupiah. Polisi ungkap modus Kades Kohot pakai surat palsu bikin sertifikat HGB Laut Tangerang. Viral, ayah tega lempar balita ke genangan banjir di Bekasi, kini jadi tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Utara laporkan advokat Rasman dan Firdaus buntut ricuh di ruang sidang. Deddy Corbuzier jadi staf khusus Kementerian Pertahanan. KPK ingatkan wajib lapor LKHPN. Bersama saya Muhammad Sukardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa kemarin. Dalam momen itu, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya terlihat menegur anggota Pas Pampres yang sedang memayungi Presiden Prabowo ketika menyambut Erdogan. Momen tersebut terlihat dalam siaran langsung prosesi penyambutan kedatangan Erdogan. Kedatangan Erdogan disambut hujan gerimis sehingga anggota Pas Pampres memayungi Prabowo yang tengah berjalan. Namun tiba-tiba Mayor Teddy yang berjalan berdampingan dengan Prabowo menegur Pas Pampres yang mengikuti di belakang. Mayor Teddy yang melihat ke belakang tampak mengucapkan kata sudah sambil memberikan isyarat dan menatap tajam kepada anggota Pas Pampres. Seketika Pas Pampres berhenti dan menutup payung hitam yang dipakai untuk memayungi Presiden Prabowo. Ia lalu menyerahkan kepada rekannya. Prabowo yang tiba di bawah tangga pesawat menyambut Erdogan yang turun dari pesawat. Keduanya berjabat tangan erat di bawah rintik hujan yang mengguyur Jakarta Selasa malam. Erdogan bahkan terlihat memayungi Prabowo saat keduanya berjalan bersama menuju mobil hitam. Kedatangan pemimpin negara Turki ini menandai awal dari kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia dalam rangkaian lawatannya ke 3 negara di kawasan Asia. Bareskrim Polri membongkar peredaran 135 kg sabu dari Thailand di wilayah Aceh, Lok Sumawe, yang merupakan jaringan bandar internasional Freddy Pratama. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Jakarta Selasa kemarin mengatakan pihaknya turut mengamankan 4 orang tersangka masing-masing berinisial I, F, E, dan M. Lokasi pertama yakni di Pantai Ujong Blang, Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh pada Jumat 7 Februari 2025. Lalu di Jalan Medan Banda Aceh, Kabupaten Lok Sumaweh pada Sabtu 8 Februari 2025. Kemudian di Sungai Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumaweh pada Sabtu 8 Februari 2025. Mukti mengatakan polisi menyita barang bukti 135 bungkus sabu dalam kemasan teh Cina dengan total berat 135 kg. Para tersangka yang merupakan warga negara Indonesia berencana mengedarkan sabu ke kota-kota besar seperti Medan dan Jakarta. Saat ini keempat pelaku telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Mereka dijerat pasal 114, subsider pasal 112, subsider pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati minimal 5 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. PP Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1446 Hijriah pada Senin 31 Maret 2025. Sementara itu, Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Jumat 6 Juni 2025.
Penetapan keputusan ini berdasarkan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 tahun 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah. Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti dalam konferensi pers hari ini mengatakan penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Polri turut terkena efisiensi anggaran imbas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya anggaran Polri dipangkas sebesar 20,5 triliun pada 2025. Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran Komjen Wahyu Hadiningrat saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR di Jakarta hari ini menjelaskan awalnya postur anggaran Polri 2025 sebesar 126,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59,44 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Selanjutnya 34 triliun untuk belanja barang dan 33 triliun untuk belanja modal. Setelah rapat dengan Kementerian Keuangan, disepakati Polri melakukan efisiensi anggaran sejumlah 20,5 triliun rupiah. Dengan penghematan ini, anggaran Polri pada 2025 turun sebesar 16,26%. Komjen Wahyu mengatakan pemangkasan anggaran berimbas pada belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, postur anggaran Polri pada 2025 menjadi 106 triliun rupiah. Dengan efisiensi anggaran, belanja barang dikurangi jadi 27,3 triliun, sementara belanja modal turun jadi 19,1 triliun rupiah. Namun belanja pegawai tahun 2025 tetap sebesar 59,4 triliun rupiah. Bareskrim telah memeriksa Kepala Desa Kohot Arsin terkait kasus pagar laut Tangerang, Banten. Arsin diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan dalam pemeriksaan tersebut polisi menemukan modus Kades Kohot dan kawan-kawannya menggunakan surat palsu untuk mengajukan permohonan ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Saat ini polisi masih mengusut proses pengajuan surat dari tingkat kepala desa termasuk mendalami pihak-pihak yang membantu Kades Kohot. Bareskrim Polri juga menggeledah rumah dan kantor Kades Kohot Arsin pada Senin kemarin. Dalam foto yang diterima, sejumlah polisi memasuki beberapa ruangan yang ada di kantor Kades Kohot. Petugas memeriksa berkas-berkas yang ditemukan di sana. Selain kantor Kades, Bareskrim Polri juga menggeledah rumah Arsin. Tampak ada satu mobil mewah dengan nomor polisi B412 SIN yang diduga milik Kades Kohot. Sementara Arsin tak tampak dalam foto-foto tersebut. Seorang ayah berinisial FY viral di media sosial karena tega melempar anak balitanya ke genangan banjir di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. FY kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar Selasa kemarin mengatakan FY ditetapkan sebagai tersangka setelah ibu korban melaporkan perbuatan suaminya yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka ke polisi. Saat ini FY telah ditahan. Polisi masih menyelidiki alasan tersangka tega melempar anaknya. Dari keterangan istri pelaku, FY dikenal temperamental dan sering melakukan kekerasan kepada istri dan anaknya. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dalam video yang viral di media sosial, tersangka semula tampak keluar dari rumah sambil menenteng tangan kanan anaknya. Saat di depan rumah yang kondisinya sedang banjir, tersangka terlihat seperti memanggil seseorang dari kejauhan. Tak lama kemudian tersangka melempar anaknya ke genangan banjir yang membuat bocah itu menangis. Dari kejauhan, wanita yang diduga ibu korban mendatangi balita itu dan langsung menggendongnya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan advokat Rasman Arif Nasution dan Firdaus Owiwobo ke Bareskrim Polri Selasa kemarin. Humas Pengadilan Tinggi Jakarta Efran Basuning Selasa kemarin mengatakan keduanya dinilai menjadi pemicu kericuhan dalam sidang dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea dengan terdakwa Rasman pada Kamis lalu. PN Jaku telah membawa bukti-bukti berupa video dan kronologi kejadian berujung kericuhan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya Mahkamah Agung merespon keributan yang terjadi antara dua advokat Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris Hutapea di PN Jaku.
MA memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan keributan tersebut ke polisi. Juru bicara MA, Yanto, saat konferensi pers Senin kemarin mengatakan para penyulut keributan bisa dilaporkan karena melecehkan marwah pengadilan. MA akan memerintahkan kepada Ketua PN Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum. Selebritas Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Selasa kemarin. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Deddy wajib membuat laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui apakah status staf khusus Menhan setara pejabat eselon di Kementerian Pertahanan. Jika setara, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2019, maka Deddy wajib menyerahkan LKHPN maksimal 3 bulan usai dilantik atau 12 Mei 2025. Namun jika staf Susmenhan tidak setara eselon 1, 2, dan 3, Deddy tetap wajib melaporkan LKHPN berdasarkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024. Hanya saja batas penyampaian LKHPN lebih longgar hingga 1 Juni 2025. Atau 2 bulan sejak Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2025 berlaku pada 1 April 2025. Deddy dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan yang didampingi langsung Menhan Syafri Samsudin di kantor Kemhan, Jakarta. Deddy yang mengenakan jas hitam dan dasi merah serta mengenakan peci dilantik bersama sejumlah staf sus lainnya. Syafri mengatakan pengangkatan staf Susmenhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan. Sebelum menjadi staf Susmenhan, Deddy Corbuzier mendapat pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat pada 2022 dari Prabowo Subianto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.